Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana keadaan alam jin yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya makhluk jin itu? Kapan awal mula mereka diciptakan? Dan benarkah jin, setan, iblis, mereka itu adalah makhluk yang berbeda? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Awal diciptakannya bangsa jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surat Al-Jin, ayat 11. Membicarakan tentang jin, kita tentu mengingat kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dikenal memiliki anak buah dari kalangan manusia maupun jin. Selain itu, tak banyak kisah yang benar-benar mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan jin, yang kita temukan di dalam kisah para nabi. Mungkin ada beberapa kisah yang kita dengar, namun biasanya kita mendapati kisah bagaimana para nabi dan rasul melawan godaan iblis. Misalnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digoda untuk membatalkan tindakannya menyembelih anak satu-satunya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Atau kisah Hawa yang digoda iblis, untuk memakan buah terlarang yang terdapat di surga. Lantas, mulai kapan istilah jin itu ada? Jika para sarjana antropologi dan kebudayaan kuno telah menegaskan, bahwa bahasa yang tercatat paling tua adalah bahasa Sumeria, maka bahasa Arab adalah bahasa induk bagi bahasa-bahasa umat manusia seluruhnya. Kata jin adalah nama jenis, yang bentuk tunggalnya adalah jini, dan artinya adalah yang tersembunyi, yang tertutup, atau ji yang tak terlihat. Kata jini biasanya diucapkan oleh orang-orang Arab dahulu, dan juga dipergunakan oleh Al-Quran sebagai makhluk berakal yang tersembunyi, atau yang tidak terlihat. Kemudian bahasa-bahasa Eropa mengadopsinya dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris mereka melafalkannya dengan jini, yang artinya adalah roh setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam, di waktu aku menyuruhmu?" Lalu berkatalah iblis, "Ya, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia hanya dari tanah." Quran Surat Al-A'raf, ayat 12. Jauh sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan bangsa jin sebelum itu, yang berasal dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr, ayat 26 hingga 27. Kalimat sebelum itu, pada ayat tadi mengisyaratkan, bahwa jin telah menghuni muka bumi ini sangat lama sebelum manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa lamakah selisih waktu antara jin dan sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan? Dalam kitab Al-Marjan fi Ghoroib Al-Akhbar, wa Ahkam Al-Jan, dari Muhammad Ali Sobhi dikatakan, bahwa selisih waktu tersebut adalah 40 tahun. Ada pula yang mengatakan 6.000 tahun, dan dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, jin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Sayangnya, riwayat ini diragukan kebenarannya. Jika materi penciptaan manusia berupa tanah, dan materi penciptaan malaikat adalah cahaya, maka api adalah materi penciptaan jin. Namun, api yang bagaimanakah yang menjadi materi penciptaan jin? Dalam Al-Quran dan Sunnah hanya menegaskan, bahwa asal penciptaan jin yaitu nyala api, dan pada keterangan yang lain kali disebutkan dengan api yang sangat panas. Imam An-Nawawi menafsirkan berkenaan dengan Al-Marij, atau nyala api, yaitu jilatan api, atau Al-Lahab, yang bercampur dengan hitamnya api.
Sementara itu, At-Tabari mengatakan, Al-Marij ialah sesuatu yang bercampur satu sama lain, antara merah, kuning, dan biru, yakni nyala api dan lidah api. Dalam tafsir Al-Qurtubi dari Ibnu Abbas disebutkan, Al-Marij adalah Al-Lahab, atau nyala api, yakni lidah api yang berada di puncak manakala api tersebut menyala. Al-Jauhari dalam As-Siqah mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Marij Minar adalah, api yang tidak berasap, yang dari itulah jin diciptakan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang dikenal dengan nama Atin. Dan dari tanah liat itulah kemudian menjadi Hama Masnun, yaitu tanah liat hitam yang sudah berubah baunya, karena lamanya terendam dalam air. Kemudian tanah liat hitam dan basah itu berubah menjadi tanah liat kering dan keras, yang apabila diketuk, dapat mengeluarkan bunyi. Sesudah itu kemudian ditiupkan ruh, sehingga jadilah Adam sebagai seorang manusia yang sempurna, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya dengan jasad manusia yang tidak lagi berbentuk tanah, dan bila dicampur dengan air menjadi luluh, maka seperti itu pula dengan jin. Nyala api pun berubah menjadi benda, yang terkumpul di dalamnya sifat basah dan kering. Lalu ditiupkan kepadanya ruh, sehingga berubahlah ia menjadi makhluk yang bernama jin, atas kehendak dan kekuasaannya pula. Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Quran Surat An-Nahl, ayat 40. Bentuk dan sosok jin. Bentuk dan sosok jin mungkin adalah bagian yang paling menarik untuk kita ketahui. Meski Al-Quran tidak terlalu dalam membahas bagaimana sosok jin itu sebenarnya, kita dapat menemukan berbagai kisah yang menjelaskan sosok jin di dalam hadis-hadis. Juga terdapat beberapa dari penjelasan lain dari beberapa orang, yang mempunyai pengalaman dengan bangsa jin. Berikut beberapa penjelasan mengenai bentuk dan sosok jin. Pada beberapa hadis disebutkan, bahwa ular adalah salah satu bentuk dari jelmaan jin. Di dalam sebuah Sahih Muslim dikisahkan, bahwa Abu As-Saib menuturkan sebuah cerita kepada Abu Sa'id Al-Hudri, tentang sebuah rumah yang ditempati seorang pemuda yang baru menikah, dan rumah itu dimasuki seekor ular. Pada saat itu, hewan ular besar itu melingkar di bawah tempat tidurnya. Sang pemuda lalu membidikkan tombaknya ke arah ular tersebut, dan tepat mengenainya. Lalu membiarkan ular yang terluka itu tetap berada di kamar. Tiba-tiba ular itu menyerang, dan membelit pemuda tersebut. Mereka kemudian bergulat, dan entah siapa yang akan segera mati, pemuda itu ataukah ular itu. Lalu kemudian kami mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan menyampaikan berita tentang pemuda tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Sebaiknya kalian mohonkan ampunan kepada Allah untuk dia." Di Madinah terdapat jin yang menyatakan diri telah masuk Islam. Kalau kalian melihat gelagat yang tidak baik dari mereka, atau jin-jin lain, maka panggillah dia selama 3 kali. Kalau sesudah itu ternyata membangkang, maka matikan dia, sebab dia adalah setan. Rasulullah SAW bersabda, "Matikanlah ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya, dan ular buntung tidak berekor, sebab kedua binatang itu dapat menyembur mata, dan menggugurkan kandungan wanita hamil." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam beberapa kisah disebutkan, bahwa ular putih adalah jelmaan jin muslim, dan dianjurkan agar tidak membunuh ular tersebut. Selain ular, jin dan setan menjelma menjadi anjing dan kucing hitam. Bahkan dalam beberapa hadis dikisahkan, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pernah bertemu dengan jin dan setan dengan berbagai wujud. Seperti berwujud binatang gajah, binatang melata seperti lipan, anjing hitam legam yang memiliki titik putih di atas kedua matanya, bahkan orang tua renta. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab, warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibandingkan warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Selain berwujud hewan, bangsa jin juga bisa saja berwujud seorang pemuda. Bentuk jin yang menjelma menjadi seorang pemuda memang menarik sekali untuk dibahas.
Sebab, para malaikat juga mendatangi para nabi dan rasul dengan sosok seorang lelaki yang masih muda. Kita dapat menemukannya pada kisah Nabi Lut alaihi salam, yang saat itu kedatangan 2 orang pemuda ke rumahnya. Atau juga pada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW semasa kecil beliau, yang saat itu diajak oleh 3 orang pemuda ke sebuah gunung. Ibnu Az-Zubair meriwayatkan, bahwa suatu hari dia melihat seorang laki-laki mengenakan pakaian yang biasa digunakan untuk bepergian, dan tingginya 1 jengkal. Lalu, Ibnu Az-Zubair bertanya, siapakah engkau ini? Makhluk itu menjawab, ya aku adalah Izib. Ibnu Az-Zubair kemudian berkata, ya apakah Izib itu? Makhluk itu kemudian menjawab, Izib ya Izib. Karenanya, Ibnu Az-Zubair memukulnya dengan tongkat, sampai makhluk itu lari terbirit-birit. Dalam sebuah riwayat lain, ada juga yang mengatakan bahwa wujud jin memiliki 2 tanduk. Janganlah kalian mendekatkan sholat kalian dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Sebab, ia terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apakah setan dan sejenisnya benar-benar memiliki 2 tanduk? Tentang pengertian 2 tanduk setan ini, Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa para ulama berpendapat tentang pengertian lahiriah, dan pengertian hakikiah dari lafal tersebut. Yang dimaksudkan adalah, bahwa setan mengikutinya dengan kedua tanduknya ketika matahari terbenam. Demikian pula lah ketika matahari sedang terbit. Sebab, itu adalah waktu di mana orang-orang kafir bersujud kepada matahari, padahal sesungguhnya mereka bersujud kepada setan. Ada pula yang mengatakan kata tanduk mengandung kiasan, yang menunjukkan sifat iblis. Seperti contohnya tentang kehebatan, kesombongan, kekuasaan, kemampuan, dan sebagainya. Sedangkan ada juga orang yang mengatakan, bahwa setiap jin memiliki 2 tanduk. Akan tetapi, ukuran tanduk tersebut sangat kecil, dan seperti huruf nun. Besar dan kecil ukuran tanduk pada seorang jin, tergantung ukuran tubuh mereka. Ada pula riwayat lain yang menggambarkan wujud jin dengan menggunakan 1 terompah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang berjalan dengan 1 terompah atau alas kaki, bila terompah yang satunya lagi putus, sampai ia diperbaiki. Lantas, kenapa harus demikian? Karena setan mengenakan 1 terompah di kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya dibiarkan telanjang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antaramu berjalan dengan 1 terompah atau alas kaki, sebab setan berjalan dengan 1 terompah pula." Hadis riwayat Abu Hurairah. Ada juga orang yang mengatakan, bahwa jin sama seperti setan, yakni menggunakan 1 terompah di kaki kirinya. Akan tetapi, jika jin tersebut adalah muslim, ia akan mengenakan sepasang terompah pada kakinya. Terompah yang dikenankan bangsa jin terbuat dari daun papirus, atau daun yang pada masa Fir'aun digunakan sebagai alat tulis. Selain itu semua, ada pula riwayat yang menggambarkan bangsa jin, yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, minumlah dengan tangan kanan pula. Sebab, setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Begitu juga halnya dengan bangsa jin, yang menggunakan tangan kiri ketika makan dan minum. Ada pula yang berpendapat jika jin tidak memiliki ekor. Pendapat tersebut mengatakan, bahwa jin sama sekali tidak memiliki ekor, sedangkan iblis dan anak cucunya memiliki ekor. Namun, ekor setan tidaklah sepanjang ekor kucing, atau binatang lainnya, sebagaimana yang selama ini digambarkan oleh manusia. Selain itu, ada pendapat seseorang yang pernah melihat langsung bangsa jin mengatakan, bahwa sebagian besar jin menyukai warna merah, kuning, dan hitam. Bangsa jin senang mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan indah-indah, sama seperti halnya manusia. Sedangkan, warna kulit mereka tak berbeda dari warna kulit manusia. Akan tetapi,
Jika kulit manusia berwarna hitam, maka jin yang memiliki kulit berwarna hitam, maka warna kulitnya jauh lebih pekat dan gelap dibanding manusia. Organ-organ tubuh yang mereka miliki sama seperti manusia pula. Sekalipun, mereka tidak membutuhkan oksigen untuk bernafas sebanyak manusia membutuhkannya. Sisa-sisa pencernaan mereka keluar dari lubang-lubang pencernaan. Bedanya, kotoran bangsa jin tidak berbentuk kasar, melainkan lebih mirip dengan uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencing mereka berbentuk gas yang sangat kuat tekanannya, tetapi sangat ringan. Tempat hidup jin. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari satu tempat, yang kamu tidak dapat melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf, ayat 27. Menurut banyak riwayat, jin terlebih dahulu diciptakan dari manusia. Ini berarti, bahwa jin sudah lama menjadi penghuni di bumi ini, yakni sebelum manusia itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa bumi terdiri dari 72% lautan, dan sisanya berupa daratan. Konon, sebagian besar kota-kota jin, serta pusat pemerintahan bangsa jin berada di atas air. Akan tetapi, selain di air, di manakah tempat bangsa jin lainnya tinggal? Menurut berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa tempat yang menjadi tempat tinggal bangsa jin. Yang pertama adalah tempat tidur. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan, berarti disodorkan kepada setan untuk mereka tiduri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu hendak tidur lagi di atasnya, hendaknya ia terlebih dahulu membersihkannya dengan sarungnya 3 kali. Sebab, ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di atasnya sesudah ditinggalkan. Yang kedua adalah patung atau gambar makhluk bernyawa. Malaikat Jibril alaihi salam pernah menolak untuk masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya patung kecil di rumah beliau. Hingga Jibril alaihi salam meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotong kepala patung itu, sehingga bentuknya menjadi seperti tunggul pohon. Patung-patung dan gambar bernyawa akan menarik setan-setan seperti magnet menarik besi. Bahkan setan-setan itu mengendusnya, sebagaimana manusia mengendus suatu aroma harum makanan lezat. Yang ketiga adalah tempat-tempat kotor. Setan dan jin sangat menyukai tempat-tempat yang penuh dengan kotoran dan najis, salah satunya adalah di lubang-lubang pembuangan kotoran atau kloset. Dari Zaid bin Arqam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya semak-semak yang dijadikan tempat buang hajat ada penghuninya. Jadi, kalau seseorang di antara kalian ke kamar kecil atau WC, maka bacalah, aku berlindung kepada Allah, dari kejahatan setan laki-laki dan setan betina. Kita dianjurkan pula tidak membuang air panas di lubang-lubang WC, tanpa menyebut dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan, air tersebut dapat mematikan setan dan jin yang menghuni lubang WC, sehingga keluarga mereka melakukan balas dendam terhadap kita. Selain tempat-tempat kotor, jin dan setan juga bertempat tinggal di sumur, di tempat-tempat hiburan, di jalanan, di pasar, bahkan di kemaluan dan rahim para pelaku maksiat. Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi ini, dan tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan lari. Quran Surat Al-Jin, ayat 12. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Dia menanggalkan dari keduanya pakaiannya, untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat, yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-A'raf, ayat 27. Kehidupan bangsa jin. Banyakkah dari kita mungkin yang bertanya-tanya, apakah kehidupan jin sama seperti kehidupan manusia? Maka, jawabannya adalah sama.
Mereka juga bertempat tinggal, menikah, memiliki keturunan, bahkan mereka memiliki agama layaknya seperti manusia. Mereka ada yang beragama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Lantas, apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Perbedaan iblis, jin, dan setan. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka, sujudlah mereka kecuali iblis. Dia dari golongan jin, lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi, ayat 50. Iblis adalah keturunan jin, yang berarti jin adalah moyangnya iblis. Sedangkan setan adalah keturunan iblis, yang berarti bahwa iblis adalah moyangnya setan. Dikisahkan, bahwa iblis menikahi salah seorang jin perempuan yang menjadi pengikutnya, lalu mereka dianugerahi keturunan. Keturunan yang berasal dari iblis inilah yang kemudian disebut setan. As-Suyuti dalam Lakot Al-Marjan meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Samum, yakni nenek moyangnya jin yang diciptakan dari api yang menyala-nyala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sampaikan kepadaku harapanmu." Maka Samum pun menjawab, "Ya, aku berharap kepadamu agar kami bisa melihat makhluk lain, tetapi kami tidak bisa dilihat. Dan agar kami dapat menjadi gaib di angkasa. Dan kami tidak mati sebelum jin-jin tua kami kembali menjadi muda." Akan tetapi, riwayat tersebut masih dipertanyakan tentang kebenarannya. Jin terbagi menjadi 3 kelompok. Berdasarkan beberapa hadis dijelaskan, bahwa jin terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok jin yang dirinya bisa berubah menjadi bentuk apa saja. Dari Jabir ibnu Nafir, dari Abi Salabah al-Hunsar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jin terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan terbang di udara. Kelompok kedua adalah bangsa jin yang berbentuk ular dan anjing. Dan kelompok ketiga adalah kelompok jin yang dirinya bisa berubah menjadi bentuk apa saja. Sedangkan menurut kalangan jin, iblis mempunyai 5 wakil dalam pekerjaan untuk menyesatkan umat manusia. Berikut adalah nama-nama di antara mereka. Yang pertama adalah iblis yang bernama Sabar. Setan ini selalu mendatangi orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan atau musibah. Kemudian dia melancarkan bisikannya, dan menyatakan permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diucapkannya melalui orang yang tertimpa musibah ini, keluh kesah dan caci maki terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Yang kedua adalah iblis yang bernama Dasim. Ia selalu berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencerai-beraikan ikatan perkawinan. Mengobarkan rasa benci satu sama lain pada pasangan suami istri, sehingga terjadinya perceraian. Yang ketiga adalah iblis yang bernama Al-A'awar. Dia dan seluruh penghuni kerajaannya adalah spesialis-spesialis dalam urusan mempermudah terjadinya perzinaan. Anak-anaknya menjadikan indah bagian bawah tubuh kaum wanita. Yang keempat adalah iblis yang bernama Maswat. Dia adalah setan yang selalu menciptakan kebohongan-kebohongan besar maupun kecil. Ia menampakkan dirinya dalam bentuk seorang manusia, lalu menyebarkan kebohongan kepada manusia. Dan pada akhirnya, kebohongan tersebut disebarkan pula oleh manusia. Yang kelima adalah iblis yang bernama Zalnabur. Setan ini selalu berkeliaran di pasar-pasar di seluruh penjuru dunia. Merekalah yang mengorbankan pertengkaran, caci maki, perselisihan, dan saling membunuh di antara sesama manusia. Asyibli meriwayatkan sebuah riwayat dari Zaid bin Mujahid, yang mengatakan bahwa iblis mempunyai 5 anak, yang masing-masing diserahi urusan-urusan tertentu. Kemudian dia memberi nama masing-masing anaknya itu,
yakni Sabar, Al-A'war, Maswat, Dasim, dan Zalnabur. Jin kafir dan jin muslim. Seperti halnya di kalangan manusia, bangsa jin juga menganut bermacam-macam agama. Ada bangsa jin yang menganut agama Islam, ada juga yang Kristen, ada jin yang menganut agama Yahudi, dan sebagainya. Kita juga pernah mendengar kisah tentang seorang jin yang mendatangi Nabi Muhammad SAW, yang mana ia lalu bersyahadat di hadapan beliau dan menyatakan keislamannya. Menurut riwayat, perbandingan jin muslim dengan jin non-muslim bagaikan setitik air di samudera. Jin-jin muslim selalu mencari rumah yang penghuninya seorang muslim, demikian pula jin-jin yang beragama lain. Dan sesungguhnya di antara kami terdapat jin-jin yang taat, dan ada pula jin-jin yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun jin-jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin, ayat 14 hingga 15. Usia jin. Berdasarkan riwayat dari berbagai sumber, jin memiliki usia yang sangat panjang dibandingkan dengan usia manusia. Ada yang berusia 3.000 tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun, 6.000 tahun, bahkan ada pula yang mencapai usia 7.000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis kemudian menjawab, "Beri tangguhlah kepadaku sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Quran Surat Al-A'raf, ayat 13 hingga 15. Perkawinan jin. Berdasarkan buku Dialog dengan Jin Muslim, karya Muhammad Isa Daud, usia perkawinan yang terjadi di dunia jin antara usia 170 atau 180 tahun hingga 200 sampai 250 tahun. Usia yang dipandang sebagai usia perkawinan yang paling baik. Wanita-wanita di kalangan bangsa jin juga mengalami proses kehamilan dan melahirkan, yang disertai oleh rasa sakit. Kesulitan di kalangan jin wanita saat hamil dan melahirkan, lebih berat dibandingkan oleh manusia. Mereka mengandung selama 15 bulan, yang terkadang berisi 7-9 janin bayi, dan terkadang terjadi kembar 12. Usia penyusuan seorang bayi jin bisa menghabiskan seluruh usia seorang manusia. Bayi jin biasanya menghabiskan waktu lama, dengan tergolek dan tertidur tanpa banyak suara. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah terdapat kemungkinan terjadinya perkawinan antara bangsa jin dan manusia? Maka, jawabannya adalah tidak. Berdasarkan buku Dialog dengan Jin Muslim, perkawinan antara bangsa jin dan manusia itu tidaklah mungkin terjadi. Rahim jin dan rahim seorang manusia itu tidaklah sama, begitu pula sperma jin dan manusia juga tidaklah sama. Sedangkan, semua itu adalah syarat bagi terjadinya kehamilan. Meskipun, di kalangan para ulama masih terjadi beberapa perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan, bahwa perkawinan antara jin dan manusia memang dapat terjadi. Akan tetapi, melahirkan anak itu adalah hal yang mustahil, karena perbedaan karakter, serta asal-muasalnya kejadian. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu, agar supaya kamu tenang bersamanya, dan dia menjadikan di antaramu cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum, ayat 21. Lantas, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan, bahwa setan dapat menzinahi seorang wanita? Dari Atho, dari Ibnu Abbas, berkata, Al-Muhannats itu adalah anak-anak dari bangsa jin. Kemudian seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana bisa begitu? Ibnu Abbas kemudian menjawabnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang seorang laki-laki mencampuri istrinya dalam keadaan haid. Kalau dia melakukannya,
maka setan akan mendahuluinya. Dan jika istrinya hamil, maka anak yang lahir itu Al-Muhannats. Hadis riwayat Al-Hafidh Ibnu Jarir At-Tabari. Menurut isi buku Dialog dengan Jin Muslim, hal itu mungkin saja dapat terjadi, jika itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada setiap laki-laki yang ingin mencampur istrinya, maka hendaklah ia berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekiranya salah seorang di antara kamu bermaksud mendatangi atau mencampur istrinya, maka hendaklah ia mengatakan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemampuan jin. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml, ayat 39. Seperti yang telah kita ketahui, dari sekian banyak kemampuan jin adalah, mereka dapat merubah dirinya menjadi bentuk apa saja. Selain itu, menurut berdasarkan buku Dialog dengan Jin Muslim, kecepatan gerak jin melebihi kecepatan cahaya. Hal ini tentu mengingatkan kita pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang pada saat itu salah satu prajurit jinnya menawarkan bantuannya untuk memindahkan istana Ratu Balqis, sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam bangkit dari duduknya. Namun, seorang ahli kitab yang bernama Ashif bin Barhia dapat melakukannya, bahkan sebelum mata Nabi Sulaiman alaihi salam berkedip. Dan kisah tersebut dengan indahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Diketahui, jin juga memiliki kemampuan untuk mencuri berita-berita dari langit. Tentang kemampuan jin yang seperti ini, Al-Quran dan hadis telah membenarkan pernyataan tersebut. Dalam tafsirnya Al-Qurtubi mengatakan, jin duduk-duduk di suatu tempat, untuk mendengar berita di langit. Mereka adalah jin-jin yang sangat jahat, dan pembangkang. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan sesuatu di langit, maka para malaikat mengepak-ngepakkan sayap mereka karena tunduk terhadap firman-Nya. Yang mana, suaranya demikian hebat, laksana rantai besi yang dihantamkan ke batu besar. Ketika rasa takut itu telah hilang dari kalbu mereka, maka salah seorang di antara mereka bertanya kepada yang lainnya, apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Maka mereka kemudian menjawab, kebenaran, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Lalu setan-setan mencuri dengar, dan para pencuri menyampaikan kepada yang di bawah, dan seterusnya. Setan-setan yang mencuri dengar berita langit akan dilempari oleh suluh-suluh api dari langit. Suluh-suluh api itu akan menghantam salah satu dari mereka, sebelum di antara mereka menerima berita itu. Akan tetapi bisa jadi mereka berhasil mendengar, dan lepas dari kejaran suluh api tersebut. Setan yang berhasil itu, akan membuat ratusan kebohongan tentang berita tersebut, sampai berita itu masuk ke dalam telinga tukang sihir atau dukun. Meski jin memiliki kemampuan yang hebat, namun mereka tidak bisa melihat wujud malaikat. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat, dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit, untuk mendengar-dengarkan beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, maka pasti akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin, ayat 8-9. Singgasana Iblis. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan, ayat 53. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui tempat-tempat tinggal jin. Kali ini kita akan membahas tempat tinggal iblis yang masih keturunan jin. Diketahui, iblis mempunyai kota-kota dan tempat huniannya.
Biasanya mereka berada di padang-padang pasir, gunung-gunung, pulau-pulau terpencil, dan di permukaan laut. Dikisahkan dalam sebuah riwayat tentang para pengikut Zulkarnain yang diduga seorang Makedonia. Dalam perjalanannya, mereka sampai di suatu tempat yang banyak airnya. Dan tampaklah suatu pulau yang terlihat dari kejauhan. Kemudian mereka melihat suatu umat yang nampak berkepala anjing. Yang mana, taringnya keluar dari mulut mereka, persis nyala api. Para pengikut Zulkarnain segera keluar dan menyerang mereka. Di kejauhan, mereka melihat sinar yang sangat terang, dan ternyata itu adalah sebuah istana yang terbuat dari kristal. Zulkarnain kemudian bermaksud menaklukkan mereka, dan masuk ke dalam istana. Akan tetapi, Bahram sang filsuf melarangnya, dan memberitahukan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam istana itu, pasti ia akan tertidur di dalamnya, dan tidak bisa keluar lagi, dan juga ditawan oleh orang-orang yang ada dalam istana itu. Berdasarkan kisah tadi, apakah singgasana iblis terletak di segitiga Bermuda? Banyak berita yang kita dengar tentang hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal di segitiga Bermuda ini secara misterius. Dalam buku Dialog dengan Jin Muslim, karya Muhammad Isa Daud, dijelaskannya bahwa jin muslim tidak memberi jawaban pasti atas pertanyaan tentang kebenaran singgasana iblis di segitiga Bermuda. Ia mengatakan bahwa pasukan iblis dan penjelmaannya dalam bentuk manusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya pesawat-pesawat dan kapal-kapal laut yang memasuki wilayah segitiga Bermuda. Semua tempat yang merupakan pertemuan dua laut, yakni pertemuan antara aliran air hangat dan air dingin, adalah kawasan yang dipilih oleh iblis dan pembantunya-pembantunya sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan negaranya. Dua lautan mengalir, dan kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 20 hingga 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang seseorang untuk duduk di antara tempat yang panas dan yang teduh. Beliau mengatakan, yaitu adalah tempat duduk setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang berada di tempat terbuka, atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergeser, sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas, dan sebagian lagi di tempat teduh, maka hendaknya dia berdiri, dan meninggalkan tempat itu. Jin Qorin pendamping manusia. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah setiap diri kita memiliki jin pendamping atau qorin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah dari Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun orang, kecuali ia akan dibersamai oleh seorang qorin dari kalangan jin. Para sahabat kemudian bertanya, ya termasuk Anda ya Rasulullah? Iya, jawab Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, aku mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, jin pendampingku masuk Islam, dan dia tidak pernah mengajakku kecuali yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi, tiap kita memiliki jin pendamping atau qorin. Seorang wanita akan memiliki jin pendamping qorin, yakni seorang jin wanita. Dan sebaliknya, seorang lelaki akan memiliki jin pendamping qorin, yakni seorang jin lelaki pula. Jin pendamping qorin manusia yang berada di sebelah kanan, berpengaruh dalam kepribadian seorang manusia dalam melakukan tiap kebaikan. Dia akan melindungi seorang manusia dari berbagai bahaya. Dia akan mengingatkan segala perintah Tuhan yang lalai dikerjakan oleh seorang manusia. Ketika ketaatan manusia tersebut meningkat, ia tak henti-hentinya memujimu, kemudian mendoakan kebaikan bagi manusia tersebut. Dia tidak pernah meninggalkan manusia tersebut, kecuali ketika datangnya waktu sholat, dan secepat itu pula ia kembali. Ia juga meninggalkan seorang manusia, ketika seseorang mendatangi atau mencampuri istrinya, dan ia tidur di luar. Sedangkan jin pendamping qorin manusia yang berada di sebelah kiri, ia selalu melancarkan rasa was-was dalam diri manusia. Ia selalu menghalangi manusia dalam menjalankan kebaikan. Pada hari kiamat, manusia tersebut akan berdebat satu sama lain. Jin pendamping qorin manusia yang berada di sebelah kanan,
ia akan merasa lemah dan sakit, tatkala menyaksikan seorang manusia berbuat kejahatan. Dan ia akan memalingkan diri dan lari sejauh-jauhnya. Sesudah orang itu melakukan kemaksiatan, jin pendamping tersebut kembali dengan hati pilu. Tidak setiap jin pendamping korin manusia yang seorang muslim adalah pasti muslim. Hal ini tergantung pada kepribadian tiap orang. Sedangkan jin korin pendamping yang dimiliki orang non-muslim, juga beragama non-muslim seperti mereka. Pengaruh jin korin pendamping terhadap keimanan dan kepribadian seorang manusia, tidak sebesar pengaruh manusia itu tersendiri terhadap diri mereka. Jika seorang manusia terus berkubang dalam kejahatan, maka jin pendampingnya itu terus pula dalam kesesatan. Dan korin pendampingnya kemudian berkata, "Ya inilah yang tersedia di sisiku." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka, semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat menghalangi kebajikan, melanggar batas, lagi ragu-ragu. Yang menyembah selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat pedih." Pendampingnya itu berkata pula, "Dia Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendirilah yang berada dalam kesesatan yang jauh." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, karena sesungguhnya dulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak bisa diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari, yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahanam, 'Apakah sudah, wahai engkau neraka penuh?' Kemudian neraka Jahanam menjawab, 'I masih adakah tambahan lagi?' Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa, pada tempat yang tiada jauh dari mereka." Quran Surat Qaf, ayat 23 hingga 31. Lantas, apakah seorang jin memiliki jin pendamping juga? Maka, jawabannya adalah iya, benar sekali. Bahkan, setiap jin memiliki jin pendamping. Apa yang berlaku pada manusia, maka berlaku pula pada bangsa jin. Akan tetapi, jin tidak bisa melihat jin pendamping mereka. Jika apa yang berlaku pada manusia juga berlaku pada bangsa jin, pertanyaannya adalah, apakah jin ada yang masuk surga, dan apakah ada juga ada jin yang masuk neraka? Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia. Quran Surat Ar-Rahman, ayat 55 hingga 56. Di dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi mengatakan, di dalam ayat ini terdapat petunjuk yang menyatakan bahwa jin, sebagaimana halnya manusia, juga mati, lalu di antara mereka ada yang masuk surga. Untuk mereka disediakan jin-jin perempuan, bidadari-bidadari jin. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri, yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan mengingatkan kalian akan pertemuan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Yang demikian itu karena Tuhanmu tidaklah membinasakan negeri-negeri secara aniaya, melainkan penduduknya telah lalai. Dan masing-masing orang akan memperoleh derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am, ayat 130 hingga 132. Campur tangan jin dalam pekerjaan manusia. Bukan sesuatu yang baru, ketika kita mendengar seorang manusia meminta bantuan kepada jin maupun setan, dalam melaksanakan niat jahatnya untuk mencelakai seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah terkena sihir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, sehingga Nabi Muhammad SAW terlepas dari kejahatan tersebut. Akan tetapi, dapatkah seorang manusia melakukan kontrak atau ikatan perjanjian terhadap jin? Berdasarkan dialog dengan jin muslim, karya Muhammad Isa Daud, bahwasanya para tukang sihir biasanya mendatangkan setan dan jin, dengan ucapan-ucapan yang seluruhnya kufur dan syirik, juga dengan perbuatan-perbuatan yang sangat kotor. Dalam banyak hal,
Sihir dilakukan dengan menggunakan perjanjian antara si tukang sihir dengan jin atau setan yang dimintai pertolongan. Bentuk perjanjian tersebut biasanya tertuang dalam selembar kertas. Memang kedengarannya janggal, mengingat bahwa jin adalah makhluk yang tak terlihat oleh manusia, dan tak mungkin bisa menandatangi perjanjian tersebut. Perlu diingat, jin bisa berubah bentuk, dan membuat mereka terlihat di hadapan manusia. Dikisahkan, bahwa ada seorang muslim yang pernah mengkopi salah satu bukti perjanjian manusia dengan seorang jin, yang ia dapatkan dari orang asing. Dalam surat perjanjian tersebut, biasanya terdapat nama jin atau setan yang membuat perjanjian, dan nama manusia yang meminta bantuan kepada jin tersebut. Juga terdapat stempel tersendiri dari kaum jin, yang nantinya akan ditempel di atas surat perjanjian itu. Bahasa yang digunakan pada surat perjanjian tersebut kemungkinan adalah bahasa Yunani kuno. Dalam perjanjian tersebut, si tukang sihir mengakui kepemilikan jin atas dirinya. Si jin boleh memerintahnya sesuka hatinya, dan orang itu harus melaksanakannya. Sebagai imbalannya, si jin juga melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemiliknya. Jika pada suatu hari, si tukang sihir bermaksud membatalkan ikatan perjanjian dengan jin tersebut, maka jin itu akan menyiksa si tukang sihir, dengan membuat kedua matanya buta, bahkan sampai menghilangkan nyawanya. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui, bahwa barang siapa yang membeli, atau menggunakan sihir itu, niscaya dia tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, jika mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 102. Itulah tadi pembahasan kami tentang siapakah sebenarnya jin itu, serta kehidupan yang mereka alami. Selain itu, terdapat beberapa riwayat pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mengkisahkan tentang bangsa jin. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Rasulullah mengislamkan bangsa jin. Masjid Jin. Inilah salah satu masjid unik yang berada di kota Mekah, Arab Saudi. Masjid ini terletak di distrik Ma'ala, suatu daerah yang berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Selain namanya yang unik, masjid ini juga memiliki kisah yang menarik. Meski memiliki nama jin, yang bagi sebagian orang terdengar aneh, masjid ini tampak biasa saja. Luasnya pun tidak besar, hanya sekitar 10 x 20 meter, dan hanya terdiri dari 2 lantai saja, serta 1 basement. Nama Masjid Al-Jin berasal dari kisah para jin yang masuk Islam, setelah mereka mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Jin, masjid ini juga disebut dengan nama Masjid Bayat, karena menjadi tempat bayat bangsa jin masuk Islam. Kala itu, Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman, ayat 1 hingga 78. Yang mana, diketahui di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat tersebut dibacakan, sekelompok jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikitpun. Segala puji hanya bagi-Mu, yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Penyampaian sekelompok jin yang berbayat dengan Rasulullah SAW ini, juga termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka, tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu, untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya, untuk memberi peringatan." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.
Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 30. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 31. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 32. Dalam riwayat lain yang dikutip dari buku Misteri Mukjizat Makkah AMP, Madinah, oleh Namin Asimah Asizun, bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa peristiwa pertemuan Rasulullah SAW dengan sekelompok jin terjadi saat beliau dengan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah bernama Tihamah, Rasulullah SAW bersama rombongannya berhenti untuk menunaikan sholat subuh. Rupanya, sholat yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya ternyata telah menyebabkan terhalangnya berita-berita langit yang biasanya dapat dicuri oleh para setan atau jin yang kafir. Bahkan para jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut, mereka mendapat lemparan bintang-bintang. Sehingga, para jin kafir itu terpaksa pulang kembali kepada kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, para jin kafir tersebut ditanya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita langit?" Para jin kafir menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Lantas setan itu menimpalinya lagi. Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Dan pasti, hal ini sepertinya ada sebabnya. Pimpinan jin kafir tersebut kemudian memerintahkan sekumpulan jin lain untuk menyebar ke arah barat dan timur. Hal itu mereka lakukan untuk mencari sebab penghalang tersebut. Pada saat itu, sekelompok jin kafir tersebut kemudian menyebar ke seluruh pelosok jagat. Sebagian di antara mereka sampai ke daerah Tihamah, tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti menunaikan sholat subuh. Para jin kafir tersebut mendengar dan memperhatikan dengan saksama ayat suci Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW. Lalu para jin itu berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Alih-alih tetap mencari, mereka malah justru sangat kagum terhadap ayat suci Al-Quran yang didengarnya. Sehingga, setelah itu akhirnya bangsa jin tersebut menyatakan baiatnya untuk bersedia masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Sekelompok jin itu kembali kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun langsung menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Perlu diketahui, peristiwa tersebut turut menjadi sebab turunnya surah Al-Jin ayat pertama, yang mana Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekelilingnya dan para sahabat kala itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 1 tersebut berbunyi, "Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW lantas menyampaikan pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada para sahabat dan umat Islam lainnya. Jin Islam dari Tursina membela Rasulullah. Abdullah bin Akhbar, atau nama aslinya Muhair bin Akhbar, mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi SAW, walaupun ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Muhair bin Akhbar adalah dari golongan bangsa jin, yang telah memeluk Islam, dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru umat dan kaumnya. Generasi demi generasi dan Rasul berganti Rasul,
Ibnu Ahbar ini mengimani para rasul tersebut, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin, ayat 1 hingga 2. Muhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Akan tetapi, ia lebih sering berkeliling melanglang buana, layaknya seorang musafir. Suatu ketika ia pulang ke rumah, dan didapatinya istrinya sedang menangis. Ia pun bertanya, kenapa engkau menangis? Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi SAW. Istri Muhair berkata, apakah engkau tidak tahu, sesungguhnya Musfir, salah satu jin kafir yang jahat, ia telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sehingga, beliau menjadi sedih. Diketahui, beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa menggemparkan di Makkah. Hal itu dikarenakan, berhala milik salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah ternyata bisa berbicara. Peristiwanya berawal ketika kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi SAW, terutama menjelang dimulainya musim haji. Satu hal yang pasti, mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid. Akan tetapi, mereka masih mencari alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut. Berbagai usul pun muncul. Seperti menyatakan Nabi Muhammad sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, dan berbagai usulan lain, bahkan sebagai orang yang tidak waras. Walid menolak semua usulan tersebut, karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi SAW. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Dalam 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhala Hubal secara intensif. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, bahkan ia juga mengajak anggota keluarganya melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada Hubal, sang berhala miliknya, demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku perihal Muhammad. Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal, dan berkata, Muhammad bukanlah nabi. Jangan kau benarkan perkataannya. Dan beberapa nasihat Musfir untuk Walid, yang pada dasarnya menjelek-jelekan Nabi SAW. Walid sangat gembira dengan kejadian itu. Dan ia kemudian mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraisy lainnya. Akhirnya, mereka mengundang Nabi SAW pada keesokan harinya, untuk berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad SAW pun datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka telah berkumpul semua, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya, dan menanyakan hal seperti hari sebelumnya. Lalu jin Musfir segera masuk ke dalam Hubal, dan mengatakan perkataan seperti hari sebelumnya. Semua kaum kafir Quraisy yang hadir saat itu pun bersorak gembira. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut? Nabi pun menjawab, tenanglah wahai Abdullah, sesungguhnya itu adalah setan. Kembali kepada Muhair bin Ahbar. Begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah. Ia mencari jejak si Musfir, dan mengejarnya, hingga membawanya ke Makkah. Singkat cerita, ia akhirnya berhasil menemukannya di antara Safa dan Marwah, dan sekaligus membunuhnya di sana.
Setelah menghadiri undangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan pulang diliputi perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul bahwasanya semua itu adalah rekayasa setan yang terkutuk. Akan tetapi, bagaimanakah cara meyakinkan umat Makkah saat itu? Di dalam kegundahan tersebut, tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau, yang nampak sedang menuntun kudanya mendekati beliau. Setelah mendekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi SAW kemudian berkata, "Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku." Kemudian Jin Muhair menjawab, "Saya dari bangsa jin. Saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam." Saat itu, mulailah ia menceritakan pengalamannya tatkala melihat istrinya menangis, dan cerita tentang beliau bersama Walid. Ia juga menceritakan pengejarannya terhadap jin kafir yang bernama Musfir. Ia mengatakan bahwa ia baru saja membunuh Musfir di antara Sofa dan Marwah. Kepalanya terpotong, dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya terbang di antara Sofa dan Marwah, yang menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah Musfir. Nabi SAW amat gembira mendengar cerita Muhair tersebut. Beliau lalu mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, "Siapa namamu?" Kemudian Muhair menjawab, "Nama saya adalah Muhair bin Ahbar. Dan saya tinggal di Gunung Tursina." Kemudian Muhair berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka telah mengejek engkau?" Kemudian Nabi membalas, "Lakukan saja kalau engkau suka." Tampaknya, kaum kafir Quraisy masih mabuk kemenangan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sehingga, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dalam pertemuan yang sama pada keesokan harinya. Mereka menghiasi Hubal dengan baju dan berbagai persembahan. Kemudian di antara dari mereka berkata, "Wahai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini jika engkau mengejek Muhammad." Muhair yang telah siap di tempat tersebut, segera masuk ke dalam patung Hubal. Tanpa diduga, Muhair ternyata mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang hak. Agamanya adalah benar, dan ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya, jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya. Dan kalian akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka ikutilah Muhammad. Dialah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Mendengar ucapan yang keluar dari berhala mereka, kaum kafir Quraisy terperanjat tak percaya. Ucapan itu berasal dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan sebelumnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut. Ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal. Karena sangat marah, ia kemudian membanting berhala Hubal ke tanah, hingga terpecah berkeping-keping. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Abdullah bin Ahbar atau Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama barunya. Terlebih, nama itu pemberian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya membela Nabi Muhammad SAW. Jin yang mengislamkan sahabat. Kisah sahabat Ghassan bin Malik al-Amiri memeluk Islam. Dikisahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa suatu hari, ketika para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah pada masa permulaan Islam, tiba-tiba datanglah seseorang dengan menaiki unta. Dapat dilihat bekas-bekas perjalanan jauh darinya,
dan betapa letihnya ia dalam perjalanan tersebut. Orang itu pun turun dari unta, dan menghampiri para sahabat yang sedang berkumpul bersama Rasulullah. Pria itu kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Para sahabat pun memberikan isyarat dengan menunjuk ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, orang itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, apakah kamu yang akan menjelaskan kepadaku tentang apa yang telah Tuhanmu perintahkan? Ataukah aku yang akan menjelaskan padamu tentang apa yang telah dikatakan berhalaku?" Dengan santainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tentu saja aku yang akan menjelaskan apa yang telah diperintahkan Tuhanku." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dasar-dasar agama Islam yang dibangun dengan 5 rukun. Lalu orang itu menjelaskan tentang apa yang telah terjadi padanya. "Wahai Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Kami memiliki sebuah berhala. Dan kami biasanya menyembelih sebuah sesembahan untuk berhala itu di bulan Rajab. Pada waktu itu, seseorang bernama Isyam menyembelih sesembahan untuk berhala itu. Ketika ia hendak mengangkat tangannya untuk menyembelih, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu. 'Wahai Isyam, telah datang agama Islam, dan batalah berhala-berhala, dijagalah pertumpahan darah, disambunglah tali sanak, dan jelaslah kebenaran serta kesejahteraan.' Mendengar suara itu, Isyam pun merasa senang, dan langsung memberitahu kami. Sehingga, tersebarlah kabar tentangmu di antara kami, wahai ya Rasulullah." Selang beberapa hari, seseorang bernama Torik pun menyembelih sebuah sesembahan untuk berhala itu. Lagi-lagi hal yang terjadi sama. Ketika ia hendak mengangkat tangan untuk menyembelihnya, tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam berhala itu. "Wahai Torik, telah diutus seorang nabi yang benar. Telah didatangkan wahyu yang difirmankan dari Tuhan yang Maha Mulia, lagi Maha Pencipta. Torik pun memberitahu kami semua, sehingga semakin kuatlah kabar tentangmu, wahai ya Rasulullah. Sedangkan di antara kami sendiri bimbang di antara sebuah kabar kebenaran dan kabar dusta." 3 hari setelahnya, aku mencoba untuk menyembelih sesembahan untuk berhala itu. Dan saat aku hendak menyembelihnya, terdengarlah suara lancar dan fasih terucap dari dalam berhala itu. "Wahai Ghassan bin Malik al-Amiri, telah datang kebenaran, telah datang seorang nabi dari kabilah Hashim di kota Mekah. Orang-orang yang menolongnya akan memperoleh kesejahteraan, dan orang-orang yang menghinanya akan memperoleh penyesalan. Ia adalah penunjuk lagi pengajak menuju hari kiamat." Sesaat setelahnya, tiba-tiba berhala itu terlempar dengan sendirinya, dan jatuh di atas tanah. Setelah mendengar kisah dari Ghassan bin Malik al-Amiri, Rasulullah dan para sahabat pun membaca takbir, terkagum akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu pula, Ghassan bin Malik al-Amiri memeluk agama Islam. Setelah itu, Ghassan bin Malik al-Amiri berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melantunkan 3 bait syair. Apakah engkau mau mengizinkanku untuk melantunkannya?" Dengan senang hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya untuk melantunkan 3 bait syair itu. "Aku mempercepat perjalanan dalam pencarian dengan kemudahan, dan dalam kesusahan, di dalam neraga negara pasir. Agar aku bisa menolong sebaik-baik manusia, dengan pertolongan yang dapat memberi pertolongan. Dan aku mengikat tali dari tali-talimu, agama Islam, di dalam taliku. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Benar, lagi Maha Esa. Dan ini adalah aku, beragama pada apa yang aku katakan kepada kedua telapak kaki sandalku." Sahabat Ansor yang diculik jin. Interaksi antara manusia dengan jin juga banyak diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada tentang kisah penyanderaan oleh jin. Dalam sejarah Islam, pernah terjadi peristiwa penyanderaan manusia selama 4 tahun. Kejadian ini pun diceritakan istri korban kepada sahabat Nabi Muhammad
yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alkisah, dahulu ada seorang sahabat Ansor yang hendak pergi untuk sholat Isya, lalu ia menghilang di sandera jin. Sehingga, ia menjadi tidak diketahui kabar keberadaannya. Kemudian istrinya datang kepada Umar bin Khattab. Umar lalu keluar bertanya kepada kaumnya, dan mereka menjawab, "Benar. Dia keluar untuk sholat Isya, lalu kemudian menghilang." Umar kemudian memerintahkan kepada sang istri orang tersebut, agar bersedia menunggu selama 4 tahun. Tatkala 4 tahun telah berlalu, si istri datang kepada Umar lagi. Lalu Umar membolehkannya untuk menikah dengan lelaki lain, setelah ia menjalani masa iddah. Setelah menikah dengan pria lain, suami pertamanya datang dan menuntut Umar. Maka Umar mengatakan kepadanya, "Seorang di antara kalian pergi menghilang dalam waktu yang sangat lama, sehingga istrinya tidak tahu, apakah dia masih hidup ataukah tidak." Pria itu menjawab, "Saya memiliki udzur, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Lantas, apakah udzurmu?" Dia kemudian menceritakan tentang apa yang telah terjadi padanya. "Ketika saya keluar rumah untuk menunaikan sholat Isya, tiba-tiba para jin menyandera saya. Sehingga, saya pun tinggal bersama mereka. Kemudian mereka diserang oleh para jin muslim, dan menawan beberapa tawanan, termasuk saya. Lalu mereka berkata, 'Kami melihatmu adalah seorang muslim, sehingga tidak boleh bagi kami untuk menawanmu.' Lalu mereka memberi saya pilihan, antara tetap tinggal di sana, atau pulang ke keluarga saya. Dan saya pun memilih pulang ke keluarga saya di Madinah. Sehingga tadi pagi saya telah sampai di kota ini. Begitulah kejadian yang saya alami." Setelah mendengarkan kisahnya, maka Umar memberikan pilihan kepadanya, antara kembali kepada istrinya lagi, dan antara mengambil kembali maharnya. Pria itu kemudian mengatakan, "Saya tidak butuh lagi kepada istri saya, karena dia sekarang sudah hamil dari suaminya." Kisah ini sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubro. Di antara fikih, atau pemahaman Atsar ini adalah, bahwa jika ada seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, sehingga tidak ada berita tentangnya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka dia menunggu selama 4 tahun, kemudian memulai masa iddah 4 bulan 10 hari, lalu setelah itu ia boleh untuk menikah dengan pria lain. Dan ada pendapat lain yang cukup kuat, bahwa masa menunggu wanita yang ditinggal hilang suaminya, hal itu diserahkan kepada keputusan pemimpin, atau pengadilan agama. Jin Ifrit saat menghalangi Isra Miraj Nabi. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan agung Isra Miraj, beliau sempat diincar oleh jin Ifrit. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya Nabi diperjalankan Isra Miraj bersama buruk, hewan berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, dan lebih kecil dari bagal. Buruk adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah. Dan beliau mulai berjalan sedangkan Jibril berada di sebelah kanannya, dan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata, bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril, dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara, yang dipenuhi oleh kebun kurma. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat, lalu naik buruk kembali. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah di mana engkau sholat tadi?" Rasul menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Taibah, atau kota Madinah, dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah." Buruk pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat, serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Saya tidak tahu."
Kemudian Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di kota Madian. Di suatu terdapat pohon yang dahulu pernah dipakai Nabi Musa berteduh." Buruk pun kembali berjalan dengan cepat bagaikan kilat, lalu Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasulullah pun sholat lalu menaiki buruk kembali. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau sholat?" Rasul menjawab, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Tadi engkau sholat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas sampailah Rasulullah dan Jibril hingga ke suatu tempat, yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, "Turunlah dan sholat di sini." Maka Rasul pun sholat, dan naik buruk kembali. Dan buruk pun kembali berjalan dengan cepat secepat kilat. Lalu Jibril berkata, "Ya Rasul, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat?" Rasul berkata, "Saya tidak tahu." Jibril kemudian berkata, "Tadi engkau sholat di Bait Lam, di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan." Tatkala di perjalanan, Rasulullah melihat jin ifrit mengincar beliau, sambil membawa api. Setiap Rasul menengok, pasti ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat, yang apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya, dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya?" Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku doa itu wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan, dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam. Kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Mendengar doa tersebut, maka ifrit langsung tersungkur jatuh, dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan, hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih. Dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen kembali, tumbuh seperti semula, untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah ini?" Jibril berkata, "Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka, hingga 700 kali lipat. Dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya, dan mengganjarnya." Rasulullah berdakwah pada kaum jin. Dalam kisahnya, Rasulullah tidak hanya berdakwah kepada manusia, melainkan pada para bangsa jin. Sebab, Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad SAW sangat dicintai oleh para sahabatnya. Bahkan, jin pernah menculik Nabi Muhammad karena ingin belajar Islam kepadanya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kabar kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya, jika beliau tidak hanya diutus untuk umat Islam saja, akan tetapi, beliau diutus untuk seluruh alam, termasuk bangsa para jin. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki rasa takut dengan bangsa jin. Justru para sahabatlah yang takut dan khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad. Suatu ketika, pada saat Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, ada jin dan rombongannya yang menghampiri Nabi. Jin tersebut datang karena mendengar Nabi membaca Al-Quran. Mereka sangat tertarik dan ingin bertemu langsung dengan Rasulullah. Mereka ingin mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dibacakan depan mereka. Peristiwa tersebut juga telah tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29.
Setelah para jin selesai mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, mereka akan ikut beriman, dan kembali kepada kaumnya. Mereka juga mengajak golongannya, agar bersedia masuk ke jalan yang benar. Rasulullah pernah bertemu beberapa kali dengan para jin, untuk menyampaikan dakwahnya. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin, Nabi memutuskan untuk mengajak sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad dan Ibnu Mas'ud memutuskan untuk berkunjung ke Mekah, pada suatu tempat yang tinggi. Setelah sampai, Nabi Muhammad kemudian membuat garis dengan menggunakan kakinya. Setelah membuat garis tersebut, Nabi berpesan ke Ibnu Mas'ud, agar dia tidak melewati garis tersebut. Apabila Ibnu Mas'ud melanggar hingga keluar dari garis tersebut, maka akan ada bahaya yang mengancamnya. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mematuhi apa yang telah Nabi Muhammad perintahkan, meski diselimuti dengan rasa penasaran. Shallallahu alaihi wasallam akhirnya pergi menuju ke tanah lapang, dan meninggalkan sahabatnya, yakni Ibnu Mas'ud. Saat di tanah lapang, Rasulullah mulai membaca Al-Quran, hingga banyak makhluk halus dari kalangan jin yang mengerumuninya. Kumpulan jin tersebut tampak seperti awan yang menggumpal. Adapun jumlah jin yang mengelilingi Rasulullah sangatlah banyak. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi. Sahabat Nabi itu hampir saja keluar dari garis yang Nabi buat, akibat khawatir dengan keselamatan Nabi. Namun, Ibnu Mas'ud ingat pesan Nabi tersebut. Ia juga berpikiran untuk mencari pertolongan ke sahabat yang lainnya. Sebab, jin tersebut tak kunjung pergi dari sekitar Nabi Muhammad. Jin menyerupai gumpalan awan yang mengelilingi Nabi Muhammad akhirnya mulai pergi. Hingga waktu subuh, barulah mereka semua meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, sahabat Nabi kembali mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Namun tak seorang pun menemukan beliau. Para sahabat selalu merasa khawatir dengan keamanan dan keselamatan sang Nabi. Karena sesudah lama tak terlihat, maka semua sahabat Nabi merasa semakin khawatir. Sampai pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW muncul. Hingga para sahabat yang sebelumnya merasa khawatir, seketika langsung menghampiri sang Nabi. Para sahabat berkata pada Nabi, jika mereka merasa kehilangan Rasulullah. Mereka juga bercerita, jika sudah mencari-cari Nabi ke seluruh tempat, namun tak kunjung menemukannya hingga malam hari. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin selanjutnya, yaitu ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk memperlihatkan jejak para jin. Selain jejak jin, Nabi juga memperlihatkan bekas sapi mereka. Nabi menceritakan, jika jin akan memakan kotoran dan tulang hewan ternak yang telah manusia sembelih. Manusia memakan dagingnya, lalu jin akan memakan kotoran dan tulang-tulang tersebut. Nabi juga berpesan, agar manusia tidak bersuci atau istinja dengan menggunakan tulang. Sebab, itu merupakan makanan jin. Kisah Rasulullah berdakwah kepada bangsa jin ini memang cukup menarik. Sebab, Nabi Muhammad memang sudah mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, untuk berdakwah pada golongan manusia dan jin. Demikianlah pembahasan kami tentang bangsa jin, serta kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjauhkan kita dari godaan iblis dan setan. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.